Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya perwakilan dari kelompok mau berpresentasi tentang pencegahan korupsi dan pidana dari masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saidi, Gani 23 kali 27. Oh, tuh. Di zoom ya. Indonesia berada pada urutan ke-6 se ASEAN dan ranking 110 internasional dengan indeks 34,4 poin dibandingkan tahun 2021. Enggak. Oh, sini. Karo sini. Kayak iso caranya. Kebijakan anti korupsi perusahaan akan menjadi pedoman dalam usaha tanpa korupsi sehingga meminimalisir biaya atau risiko korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hal yang mudah pada perkara korupsi mantan gubernur Sulawesi Tenggara yang dituntut kerugian keuangan negara sebesar hingga pada beberapa daerah masih kurang dalam mendapatkan akses internet dan teknologi. Upaya jalan program pencegahan korupsi kata sudah dinilai baik dalam hal fasilitas, namun komitmen dan integritas menjadi hal yang penting. Master 4, Pemda pada master ini memiliki capaian indeks pencegahan korupsi daerah 25,01 sampai 100. Pada tahun 2002 terdapat 367 pemda masuk dalam master 4. Dukungan teknologi sudah baik dan sistem pencegahan korupsi sudah terbangun dengan baik. Internalisasi integritas masih perlu didorong untuk mempertahankan kekuatan sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun. Penentuan strategi prioritas. Penentuan strategi prioritas dilakukan setelah mendapatkan alternatif strategi dari beberapa tahapan kelanjutan analisis SWOT, melalui analisis kuantitatif, strategi medis, planning, teknis, yaitu tahap pengambilan keputusan berdasarkan perhitungan analisis CSVM. Alternatif strategi yang menjadi prioritas utama pada upaya pencegahan korupsi daerah adalah penerapan indikator NCI untuk mendorong pencegahan korupsi daerah dengan nilai total aplikatif skor sebesar 61,6. Latar belakang pemilihan kepala daerah bersifat politis dan belum dibuatkan dengan dasar integrasi integritas yang kuat serta masih diintervensi dengan praktik korupsi pada akhirnya akan menjadi kendala utama dalam upaya pencegahan korupsi daerah. Suhendi 2020 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepala daerah melakukan korupsi antara lain biaya politik yang dikeluarkan sangat besar dibandingkan penerimaan gaji dan fasilitas lain. Evaluasi lebih lanjut terdapat strategi pemilihan kepala daerah menjadi hal lanjutan yang sangat dibutuhkan dan bahkan dapat menjadi bahan untuk melakukan penelitian lanjutan sehingga proses pemilihan kepala daerah sebagai top manajemen pemerintah daerah dapat dilakukan secara berintegritas tanpa praktek korupsi. Penanaman nilai integrasi kepada pelaku usaha dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menjaga implementasi nilai-nilai. Saran bagi mereka agar melakukan penajaman indikator TP
memperkuat pengaruh dalam pembangunan perkara korupsi daerah, saran bagi pemerintah daerah. Pemetaan kerawanan dan upaya pencegahan korupsi hendaknya dapat dilakukan secara mandiri. Komitmen dari korupsi perlu dijaga konsistensinya. Saran bagi kementerian atau lembaga agar memperkuat sinergi dan kolaborasi pemberantas korupsi daerah sehingga pencegahan korupsi daerah dapat mendukung pembangunan. Yang untuk cuci muka. Saya paling nggak suka kalau Wis, mulai mau wis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdur. Saya ingin bertanya mengenai melihat judul dari pencegahan korupsi di masyarakat. Bagaimana rencana dan tindakan teman-teman melihat seperti yang kita tahu pemilu, yakni money politik. Bagaimana cara kalian berantas dengan rencana kalian sendiri dari akar sampai ke ujungnya, melihat di mana di desa tersebut sangat membutuhkan pasokan uang begitu, di mana mayoritas di desa itu bisa dibilang di bawah masyarakat menengah bawah yang masih membutuhkan duit dari hal-hal seperti itu. Bagaimana tindakan kalian? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga akan menjawab pertanyaan dari Mas Ibnu. Yang pertanyaannya tentang bagaimana cara menanggulangi atau mencegah korupsi di daerah desa-desa yang minim kekurangan. Ya, jawabannya adalah membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. 2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut narasumber dari sumber lain. 3. Pinjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi langsung dikembalikan. Terus mencegah perluasan korupsi dana desa agar korupsi di desa tidak berlanjut dan cita-cita yang latar belakangnya semangat desentralisasi kewenangan dan anggaran ke desa dapat dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Jadi saya ini kan ada menjelaskan tentang survei atau apa cara umum klaster di klaster ini. Sebagai contoh, ini masih perlu dorongan komitmen kepala daerah dan perangkat. Nah, dorongan seperti apa? Dorongan komitmen seperti apa agar kompetensi SDM di desa tersebut atau di klaster tersebut ini terpenuhi. Jadi peran seperti apa yang perlu dilakukan oleh kepala daerah agar kompetensi SDM untuk kesadaran pencegahan korupsi di desa tersebut ini terpenuhi. Ya, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bayu. Penerapan sistem penghargaan dalam budaya Indonesia. 1. Sistem pelatihan menciptakan efisiensi, 2. Standar kinerja dan pendekatan, 3. jenjang karir yang jelas dan terancam, 4. Standar profesi kerja, 5. Klasifikasi kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bigro, tim 18. Di sini saya judulnya temanya pencegahan korupsi dan rencana aksi di masyarakat. Jadi pertanyaannya, jika Anda sebagai pemimpin di masa depan, apa yang Anda lakukan untuk mencegah korupsi dan rencana aksi di masyarakat? Ya, terima kasih. Di sini saya menjawab dari pertanyaan dari Mas Ria. Bagaimana cara mencegah korupsi dari dalam diri sendiri? Pertama, hidup sesuai kemampuan. Salah satu hal yang mendorong kita melakukan korupsi karena seringnya kita tidak merasa cukup dan bergaya hidup yang tidak wajar atau melebihi dari kemampuan kita. 2. Mengatur manajemen waktu. Yang ketiga, fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Yang keempat, mengatur pengeluaran. Yang kelima, selalu bersyukur. Ya, terima kasih.